air, bagaimana kita merancang sodetan segala macamnya bisa. Kalau kita kan hampir sama dengan mereka, hampir sama. Jadi mereka nanti ada kelebihannya nanti ini nanti. Tapi bisa juga kita nanti membaca selanjutnya ada kelebihan-kelebihan mereka lagi. Lanjut. Siapa ya? Herianto coba. Selanjutnya, rekayasa sumber daya air memainkan peran penting dalam menyeimbangkan kebutuhan pasokan air, pengendalian banjir, dan pelestarian lingkungan. Insinyur sumber daya air bekerja untuk memastikan bahwa sistem drainase dan strategi pengelolaan sumber daya air dirancang dan dioperasikan secara efisien, dengan fokus pada keberlanjutan dan perlindungan lingkungan manusia dan alam. Jadi kita pun bisa ya. Kita pun bisa kalau kita sudah belajar secara banyak pengalaman nanti di konsultan kita juga bisa ya. Lanjut. Siapa ya? Kristen kemana Kristen? Oh, tadi nggak bisa ya kameranya. Nah, siapa nih? Sofia nih, Sofia nih. Minggu lalu udah jawab, tapi nggak pas kayak dengan dia. Sofia. Minggu lalu Sofia kan yang jawab kan? Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. lanjut. Baik. Dua, teknik sipil sumber daya air. Satu, poin pertama, penekanan pada aspek air. Insinyur sumber daya air memiliki pengetahuan mendalam tentang manajemen air, termasuk pemahaman yang kuat tentang hidrologi dan hidrogeologi. Insinyur sumber daya air cenderung lebih fokus pada pengelolaan air, termasuk aliran air dan termasuk aliran air sungai, danau, dan sistem distribusi air. Selanjutnya, desain drainase. Insinyur sumber daya air terutama terlibat dalam merancang sistem drainase yang efisien dan berkelanjutan yang mencakup manajemen air permukaan dan air tanah. Insinyur sumber daya air mempertimbangkan aspek-aspek teknis dari drainase seperti debit air, retensi air, dan mekanisme pengendalian air. Selanjutnya, kualitas air. Insinyur sumber daya air juga memperhatikan kualitas air dan menerapkan teknik-teknik untuk memperbaikinya, seperti instalasi fasilitas pengolahan air hujan atau air limbah. Air hujan dan air limbah. Nah, di sini kita nggak bisa ya yang di atas. Karena kita nggak belajar hidrogeologi ya. Dulu ada pelajaran hidrologi, Pak Faisal yang ngajar, sekarang ada lagi apa nggak? Nggak ngerti saya. Banyak sekali pelajaran yang dikurangin. Dulu kita ada di teknik lingkungan, hidrologi dan hidrobiologi nih. Ya, terus sekarang saya lihat kok nggak ada. Banyak ya. GIS juga udah nggak ada. Nanti saya pulang-pulang mau ini dah, mau buka training GIS dah. Udah banyak sekarang. Sebenarnya kita bisa mendekati mereka, kita juga jago. Tapi sekarang saya lihat tuh banyak sekali. Mekanika Frida masih ada nggak? Masih, Bu. Mekanika Frida masih. Tapi saya lihat mekanika Frida itu kurang juga. Jadi kelebihan anak sumber daya air, ya, mereka jago di hidrologi, hidrogeologi, dan mekanika Frida. Nah, kita kurang jago di sini, makanya kita kurang bisa merancang. Walaupun bisa, tapi yang ahlinya memang mereka ya, merancang untuk drainase ini. Walaupun kita bisa sebenarnya, tapi kurang ahli, gitu ya. Kenapa mereka juga memperhatikan kualitas air, kalau bukan kita? Ya, mereka juga semuanya memperhatikan PP ya, PP tentang air. Golongan satu, golongan dua, golongan tiga, golongan empat, mereka harus paham juga golongan berapa ini air ini. Nah,
Terus berat, golongan 4. Apa masih di golongan 2? Bagaimana mereka harus paham. Karena menyangkut dengan mekanika fluida tadi. Kelancaran daripada air. Kalau terlalu kental, bagaimana? Berat kan? Kalau terlalu kental kan air limbahnya, air kotornya kan berat itu nanti jalannya air. Kalau encer, nanti kan lancar. Apalagi kalau bagus kualitas air limbahnya, ya kayak seperti air kamar mandi itu kan bagus ya. Tuh bagaimana drainasenya? Jadi semuanya dipahami. Nah kita kurang ya di sinilah kita yang nggak ada sama kita ini. Makanya kita bukan bukan keahlian kita jadi drainase itu secara rancangan ya. Lanjut. Tadi coba tadi. Nah, pas saya suruh-suruh supaya kalian jangan ngantuk. Saya di sini dari tadi ngoceh sendiri kan, pada senyum-senyum, pada ketawa-ketawa, pada ada yang kemana pikirannya. Saya perhatikan sampai saya ini ngajar. Ayo, lanjut. Baik, Bu. Selanjutnya beberapa aspek drainase untuk insinyur sumber daya air. Yang pertama itu ada drainase air permukaan, di mana insinyur sumber daya air merancang dan mengelola sistem drainase air permukaan untuk mengkontrol aliran runoff, air hujan, dan limpasan permukaan lainnya. Yang kedua, ini termasuk desain saluran terbuka, seperti gorong-gorong, parit, dan jaringan pengumpulan air hujan untuk mencegah banjir dan erosi. Tuh, ini udah paham lah ya. Paham, itu pun kurang di sini ya. Kita belajar kurang tentang ini. Jadi memang program pemula untuk siap dari rumah pemula bisa kita merancang ini ya, bagi orang-orang ya. Lanjut ya, lanjut anak-anak siapa lagi ya? Sama 6 anak. Lamun, lamun apa Anda sedang memikirkan apa? Nggak tahu. Dengar kan kalian siapa disuruh kan? Halo, halo, apa suara saya nggak kedengaran? Kalau di saya suara ibu putus-putus, Bu. Mungkin di teman-teman lain suara ibu putus-putus nggak ya? Gimana Sofia? Suara saya jelas nggak? Kalau di saya suara ibu macet gitu, Bu. Terputus juga sama kayak Yunita, Bu. Nabila, Hadir, Bu. jadi nggak dengar ya? Waktu saya minta Tadi tolong suara tadi, Ibu bacain. putus-putus, Bu. Oh, ya udah. Lanjut, kamu yang giliranmu. Dengar lagi ya, Nabila suaranya ya, suara saya. Maaf, Bu. Masih putus-putus, Bu. Nggak bisa putus-putus. Di sini kencang banget sinyalnya. Duh. Oh, udah, Bu. Lanjut. Pengendalian banjir. Poin pertama, mengelola resiko banjir merupakan aspek penting dari rekayasa sumber daya air. Kedua, insinyur sumber daya air merancang infrastruktur pengendalian banjir seperti tanggul, dinding banjir, dan waduk untuk melindungi masyarakat dan infrastruktur dari dampak banjir. Nah, ini juga kita nggak bisa ya. Ini juga kita nggak bisa. Tapi kalau kita sudah pengalaman 5 tahun ke atas bisa. Nah, ini bisa kita
berdasarkan pengalaman ya, bisa gimana kita bikin tanggul banjir, dari bahan apa, gimana menghitungnya, ya, bagaimana kemiringannya, bisa kalau kita belajar. Apakah kita bikin tanggulnya itu tegak atau miring atau 90 derajat atau trapesium ya, bisa kita. Lanjut. Amalia. Ya, Bu. Manajemen stormwater. Insinyur sumber daya air mengembangkan rencana pengelolaan stormwater untuk menangkap, menyimpan, dan mengelola limpasan stormwater. Dalam hal ini, sering melibatkan desain cekungan retensi, kolam penahanan, dan sistem infiltrasi untuk mengendalikan limpasan dan meningkatkan kualitas air. Jadi mereka juga jago ya. Sebenarnya kita juga bisa jago untuk manajemen air hujan ya. Terus kenapa Labang Pori itu juga sekarang udah digalakkan di Jakarta, memang karena kekurangan air ya. Jadi aliran stormwater, aliran air hujan itu ditangkap sekarang itu dengan biopori ya, dengan biopori, dengan apalagi drainase vertikal, dengan apa lagi? Karena ada banyak ke lapangan, jadi susah saya sekarang menangkap di otaknya lagi. Di mana ada tua, ya. Jadi drainase sekarang banyak yang direkayasa, jadi nggak lagi horizontal, mengharapkan gravitasi ke sungai. Sekarang udah banyak yang alirnya ke bawah tanah, ya, ditangkap ke bawah tanah. Untuk apa itu tadi? Untuk selain untuk menangkap air hujan untuk cadangan air kota Jakarta dan kota-kota besar lain, juga bisa sebagai kolam penahan juga. Jadi kalau misalnya kopong bawah tanah kan cepat keropos, tanahnya cepat ambles. Jadi kalau ada cadangan air bawah tanah sebagai penahan juga. Jadi limpasan air hujan ini bisa direkayasa sekarang ya. Banyak, makanya sekarang banyak kolam-kolam penahanan untuk menampung air hujan. Lanjut. Ini bisa ya. Ini nggak mesti orang dari sipil sumber daya air aja gitu bisa ini. Karena ringan desainnya. Lanjut dia. Baik, Bu. Pengendalian erosi. Pertama, insinyur bekerja untuk mencegah erosi tanah dan sedimentasi yang dapat berdampak pada kualitas air dan merusak infrastruktur. Insinyur sumber daya air mungkin menggunakan langkah-langkah pengendalian erosi seperti penyangga vegetatif, riprap, dan selimut pengendalian erosi. Ini juga kita bisa ya. Bikin replet gampang ya. Gampang bikin replet. Kemudian apalagi yang gampang? Ini semua gampang lah. Ini kita bisa semua ya. Bikin penyangga dari rumput-rumput, dari bikin replet, bikin selimut, pengendalian erosi gampang. Kita bisa belajar dengan cepat. Jadi nggak mesti mereka yang unggul. Kalaupun kita harus terlibat dalam proyek ini, kita bisa ya. Lanjut. Juliana, Yuliarna, Laziko. Kemudian yang kedua itu adalah drainase air tanah. Insinyur sumber daya air menilai dan mengelola tingkat air tanah untuk mencegah masalah seperti penurunan tanah, intrusi air asin, dan kontaminasi air tanah. Selanjutnya dalam hal ini mungkin melibatkan merancang sistem sumur, sistem dewatering, atau proses pengeluaran air tanah atau pemantauan debit air tanah yang berada di lokasi pembangunan atau fasilitas pengisian ulang buatan. Nah, ini kita nggak bisa, ya.
Kita sama sekali belajar ini di sini di teknik lingkungan. Ya, mereka yang unggul di sini. Lanjut, siapa lagi? Kaila, coba. Selanjutnya, pengelolaan daerah aliran sungai. Yang pertama, insinyur sumber daya air sering bekerja pada skala DAS, yaitu seluruh cakupan Eh, sungai atau kok aliran. DAS sih? Halo, DAS maksudnya nggak pernah daerah das itu aliran baca sungai. DAS. Iya, nggak pernah orang Maksudnya baca das daerah, itu. Udah DAS ketahuan nanti orang. Yang ketahuan maksudnya kali daerah lah kita aliran nggak sungai, Bu. belajar. Iya, das bilang ya. Kalau kau Ya, bilang DAS nanti ketahuan orang semua secara umum. Karena udah bahasa umum itu das. ya Bu, maaf Bu. Ya, udah bahasa Ya umum Bu. kan maaf. Jadi kalian harus paham bahasa-bahasa teknik. Dibilang orang das, dibilang IPAL, dibilang apa lagi PLT, dibilang drainase, kenapa nggak dibilang parit? Nah, itu harus dipaham ya. Lanjut. Pada skala DAS, yaitu seluruh cakupan drainase sungai atau badan air. Yang kedua, insinyur sumber daya air mengembangkan rencana pengelolaan DAS yang komprehensif yang membahas masalah-masalah seperti kualitas air, risiko banjir, dan pelestarian habitat. Nah, jadi mereka juga mendekati kita ya kan? Mereka mendekati kita dan kita mendekati mereka. Jadi kenapa mereka juga berhitung dengan pelestarian habitat? Karena mereka nggak bisa merancang kalau misalnya di situ banyak habitat yang harus musnah. Jadi mereka harus memikirkan juga ya kualitas air tadi seperti tadi saya bilang ya golongan 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian eh, yang apa lagi mendekati kita? Hmm, apa lagi ya? Ya itulah semua semua itu ya mendekati kita juga nih semua ya. Pengelolaan namanya pengelolaan kita pun bisa mengelola dan kita lebih jago sebenarnya. Sebenarnya ke pengelolaan ini kita yang lebih jago. Tapi mereka juga harus bisa ya. Bisa. Lanjut. Coba si Javanya dulu. Baik, Bu. Selanjutnya yang ketujuh ada keberlanjutan sumber daya air. Insinyur sumber daya air fokus pada penggunaan dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Insinyur sumber daya air terlibat dalam penilaian, pemodelan, dan perencanaan sumber daya air untuk memastikan pasokan air yang andal dan berkelanjutan untuk berbagai kegunaan, termasuk air minum, pertanian, dan industri. Nah, di sini juga kita lemah ya. Untuk mereka memikirkan bagaimana air irigasi sawah itu cukup. Itu mereka bisa memikirkan itu kalau kita kurang ya, kurang handal di situ. Bagaimana sawah-sawah, kebun-kebun, dan bagaimana PLTA cukup pasokan airnya. Ya, karena mereka jago di situ ya, mengumpulkan air mereka jago. Karena memikirkan keberlanjutan kalau tidak ada air, bagaimana mereka membuat waduk untuk saluran irigasi, membuat waduk untuk lagi PLTA segala macam ya, bendungan segala macam. Kita nggak jago ya di sini ya. Jadi keberlanjutan sumber daya airnya nanti disalurkan melalui saluran drainase di saluran irigasi. Jadi saluran irigasi itu namanya drainase juga. Nah, jadi kalau kalian pulang kampung, kalian lihat ada parit-parit kecil di sekitar sawah, itu namanya drainase. Di antara sawah-sawah, itu namanya drainase ya. Dan itu yang merancang mereka yang handal. Saya pernah terlibat di pekerjaan drainase irigasi itu, tapi saya nggak handal akhirnya anak saya ini yang jagoannya. Udah saya ketawa-ketawa aja. Nggak bisa mama deh. Akhirnya dia yang mengerjakannya. Ternyata kita nggak bisa, kita nggak ngerti. Apalagi berkelok-kelok ya drainasenya. Karena sawah itu kan berkelok-kelok irigasi. Kita nggak ngerti. Lanjut.
Nah, bisa apa ya? Menarik. Oh, tapi kau udah tadi. Sampai sedikit dulu. 8. Pemodelan hidrolik. Insinyur sumber daya air menggunakan perangkat lunak pemodelan hidrolik untuk mensimulasikan perilaku air dalam sistem drainase, membantu mengoptimalkan desain, memprediksi kejadian banjir, dan menilai dampak proyek infrastruktur terhadap lingkungan. Nah, jago banget mereka nih. Jago GIS, jago keras, jago HKMS, jago apa ya? Kayak panet, jago segala macam mereka nih. Kita pulang ya. Dan nanti kalau saya pulang saya mau buka ini. Paling enggak mau buka kursus lah sama kalian, paling enggak JIS lah dulu, GIS dulu lah. Karena lemah kita di sini. Padahal itu kalau kan bisa permodelan ini gajinya mahal-mahal banget loh. 2 digit gajinya. Jadi kalau udah mengerti kan pemodelan GIS, HECRAS, SWMM, HKMS, QGIS, waduh, mahal banget gaji kalian. Nanti saya kalau pulang kita buka lah kursus itu nanti. Ya ini jagoan mereka ini. Malah sekarang udah dihapus mata kuliah GIS kata Pak Amir, makanya saya kenapa dihapus? Akhirnya saya mau buka kursus saja buat kalian nanti. Kursus 2 hari Sabtu Minggu. Ya, jago mereka di sini. Jadi bagaimana air hujan itu mereka tahu nanti. Di sini banjir, di sini daerah banjir, di sini kering, di sini ini, ngerti ya? Mereka itu jagoan. Jago mereka kita nggak jago di pemodelan perangkat lunak ini. Lemah kita di sini. Bisa, apakah bisa? Bisa. Ya itu makanya kursus tadi, ya kursus. Nanti paling enggak ya saya buka kursus ini di GIS. Penting banget itu, penting. Ya, penting banget karena kita jangan ketinggalan zaman sama anak-anak sumber daya air dan sipil yang lain. Masa teknik lingkungan katanya nggak bisa apa-apa, katanya malu kan? Ya, jago mereka di pemodelannya, pemodelan hidrolik ini. Apalagi sekarang perangkat lunak ini ya, ANN ya, wah jago kali mereka itu. Terus apa lagi ya? Si tadi udah, si Evi dulu nak, nomor 9 Yun. Nomor 5 lagi. Yang ke-9 yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Insinyur sumber daya air mengevaluasi dampak lingkungan dari proyek drainase, mempertimbangkan faktor-faktor seperti habitat perairan, kualitas air, dan ekosistem, dan mereka dapat merekomendasikan langkah-langkah mitigasi. Nah, apa bedanya dengan kita? Kalau kepepet dan mereka punya sertifikat AMDAL, mereka juga bisa. Jadi AMDAL ini bisa kursus ya 15 juta kalau zaman dulu. 1 bulan. Kalau dia dapat sertifikat kompetensi, dia juga bisa mengerjakan AMDAL ini. Jadi bukan kita yang jago, mereka juga boleh jago ya dalam hal AMDAL untuk drainase atau jalan raya atau lain-lain ini berbau kesipilan. Jadi mereka kalau udah punya sertifikat, mau nggak mau ya memang udah diakui ya sertifikat kompetensinya. Kita orang teknik lingkungan, kalau nggak punya sertifikat AMDAL, ya nggak bilang nggak bisa mengerjakan juga ya. Jadi sertifikat pentingnya. Sertifikat AMDAL 15 juta khususnya 1 bulan. Kalau GIS itu agak mahal, tapi nanti sama kalian nggak mahal-mahal nanti saya buka khususnya. Nanti diskusi lah sama kalian berapa bisanya. Ya ini mereka bisa. Tapi yang seharusnya handal di sini, yang seharusnya handal di bidang AMDAL adalah orang teknik lingkungan. Tapi kalau kita nggak punya sertifikat AMDAL, mereka yang punya, mereka yang dipakai. Ya. Nah kalau sama-sama nggak punya AMDAL, kita yang dipakai.
Tapi tetap nggak diakui juga kompetensinya ya. Lanjut. Rikona coba lanjut. Selanjutnya itu adalah dalam banyak kasus, kedua jenis insinyur sumber daya air dan insinyur lingkungan ini bekerja sama dalam proyek-proyek yang mempengaruhi sumber daya air dan lingkungan. Insinyur sumber daya air memberikan keahlian teknis yang mendalam dalam manajemen air. Insinyur teknik lingkungan membantu memastikan bahwa proyek tersebut memenuhi standar lingkungan yang ketat dan mengidentifikasi cara untuk mengurangi dampak negatif. Sinergi antara keduanya penting untuk mencapai keseimbangan antara pengembangan infrastruktur dan perlindungan lingkungan. Ini penutupnya. Base. Apa yang mau didiskusikan? Ini kata-kata penutupnya. Ininya sebenarnya kesimpulannya. Situ aja, Yon. Tadi ya, Profesor lagi kayak tadi. Yang tadi, nak. Sudah ditutup dari Kona tadi. Kira-kira apa ya yang mau kita diskusikan di sini dalam hal ini? Jadi yang saya berikan belum tentu diberikan oleh kelas dapat oleh kelas sebelah ya. Jadi karena pengalaman saya dari pengalaman kerja dari luar. Kelas sebelah, kelas BC belum tentu dia dapat materi ini. Materi satu lagi belum apa tadi belum dikasih yang untuk teknik sipil yang infrastruktur ya. Nanti masuk kuliah satu lagi sekali lagi. Ini karena pengalaman saya di luar, saya bakal kasih ke kalian. Kira-kira apa yang ingin diskusikan ini? Jadi jangan buta huruf kalian, nak teknik lingkungan, ya. Alexis ini 2021 ya? 2020, Bu. Kamu yang si Memora ya? Oh, Kamu yang Marga Memora? iya, Bu. Mana kamu selama ini? Saya cuti semester, Bu. Gimana? Saya cuti selama 2 semester, Bu. Oh, jeblok dari saya. Tapi bukan F loh nilainya, ada. Kalau cuti nggak harus F. Kemarin tuh nggak F-nya. Ada nilainya tapi E. Nah, saya tanda ini kemana saya lihat sini kok nilainya jeblok-jeblok semua. Kamu ngurus cuti apa cuti beres PP? Cuti bayar, Bu. Cuti apa? Hah? Cuti Nggak sendiri ngurus, apa Bu. cuti Nggak ngurus. PKA? Cuti sendiri, Bu. Pantesan nilainya keluar. Cuti karena malas. Bukan. Sakit. Sakit. Bukan. Ya udah, terus ada masalah apa ya? Pokoknya saya nyariin kemarin itu nanya kawan-kawan mau kemana Seleksius. Semua pada nggak tahu ya udah di E kan aja nilainya. Apa lagi ya? Apa yang mau diskusikan ini sebelum katanya kelas 1 udah masuk. Masuk mata kuliah apa Yunita? 1/2. Ekonomi teknik, Bu. Tambahan ya, karena mata kuliah saya lihat saya bikin 1 atau berapa? Kenapa, Bu? Apa tadi namanya? Mata kuliah ini kan perbedaan tuh. Jam berapa saya lupa itu. Kata Pak Amir bukan 1/2. Nilai baca ini. Bentar. Gimana pun dah.
Ekonomi teknik kan geser ya. Dosen ini dari Pak Amir yang ngajak dulu. Jadi saya tadi, yang dari sipil nggak disampaikan atau nggak kebagian dosen lain, tapi dapat jadwal dari Pak Amir ini mana tadi ya? Katanya bukan 12:30. Nggak ada. Oh, jadwal kelasnya ya, Bu. Iya, dari Jam Kasih Amir ini. Jam 1.20, Bu, ekonomi teknik, Bu. Kita sampai 12:30. 12:30 ya emang. Iya, 12.30. 50 sampai 30. Saya salah lihat kemarin. Ini ada jadwal dikasih Pak Amir yang baru. 10:50 sampai 12:30. Memang benar. Alah. Oh, alah. Ya wes, salah lihat saya. Bilang kita sampai 12:30. Padahal sampai jam 1 sekian saya lihat gitu. Ekonomi teknik nggak ada di hari Senin ini. Oh, ada 13:20. Bukan di 12:30 kan? Bukan, Bu, jam 13.20 kelasnya, Bu. Dari kirim dari jadwal baru ini. Oke, apalagi tadi? Yang diskusikan nggak? Misalnya ada banjir bandang di misalnya ada banjir bandang di Cimahi kemarin. Sebagai orang teknik lingkungan, apa yang bisa kalian lakukan? Bukan nggak mau ajak diskusi, saya yang nanya. Izin Bu, Iya, Nabila. izin Bu, kalau menurut saya Bu, kalau misalnya ada banjir di suatu daerah ya kan Bu, eh, kita sebagai mahasiswa teknik lingkungan ini, ya pertama kita mencari dulu Bu, Bukan mahasiswa ya? ya sebagai Bukan orang mahasiswa. engineer lah Bu, sebagai engineer dari teknik lingkungan Bu, yang pertama-tama kita harus cari tahu dulu Bu, permasalahannya di mana Bu, karena kan banjir itu terjadi karena timbulnya masalah Bu, itu Bu. Masalah apa? Terus bermasalah. Contohnya Kita Bu, kita kayak makan misalkan, apa? izin Bu, contohnya kayak ini Bu, kayak sampah yang dibuang sembarangan ke sungai gitu Bu, atau dari sistem drainasenya kurang mencukupi dari standar untuk suatu kota atau daerah tersebut Bu. Keluar. Tapi gue cek lagi. Kalau misalnya nggak keluar lagi, kita bikin coba baru aja ya. Masih bisa. Wah, emergency. Ini BKD-nya Izin, Bu. Halo, kata Ibu Yasmin,
absen udah jalan yang dari 1 semester dan kita jadi Yasmin. Katanya kita nggak ada ya. Baru muncul hari ini, Bu. Absennya baru terbuka untuk hari ini, Bu. Di minggu lalu nggak kebuka ya? Enggak, Bu. Ya udah, isi yang hari ini ya. Kenapa tinggal 2 menit lagi, Yun? Iya, Bu. Linknya bentar lagi habis, Bu. Ya, sambung lagi lah, masih ada 15 menit lagi kan? Diskusinya kan belum selesai. Minggu lalu juga nggak sempat diskusi.